Pernah nggak sih Bunda merasa jengkel dan kesel dengan kelakuan buruk suami yang suami pun di sini itu nggak mau berubah? Padahal Bunda di sini udah melakukan berbagai cara dari A sampai Z untuk membuatnya itu berubah. Nah ini kenapa ya suami ini kok sulit berubah? Oke Bun, setidaknya inilah 3 alasan beserta solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa alasan Bun, mengapa suami itu nggak mau berubah atau sulit berubah. Dan ini yang bikin kita para istri itu mudah capek untuk menasehatinya. Mudah-mudahan setelah nonton video ini Bunda itu nggak capek lagi ya. Oke, langsung saja Bun. Yang pertama, karakternya memang sudah terbentuk dari dulu. Nah jadi sejak kecil karakter suami itu sudah dibentuk oleh keluarga dan lingkungannya selama bertahun-tahun. Dari bayi sampai remaja, bahkan sampai tumbuh dewasa. Nah ini Bunda bayangin aja Bun, lebih dari 20 tahun wataknya dibentuk di keluarga dan lingkungannya. Nah tentu sudah banyak program-program bawah sadarnya ya, nilai-nilai dan pola pikir yang dia pelajari dan sudah mengakar menjadi identitasnya. Nah makanya Bun, kalau Bunda ingin mengubah suami, hal itu tidak akan bisa terjadi dalam waktu semalam. Apalagi kalau sudah menjadi watak ini ya. Nah ini pasti akan butuh waktu yang lama lagi dan prosesnya pun harus pelan-pelan. Lanjut, alasan yang kedua, mengapa suami nggak mau berubah? Yaitu ya karena kesadarannya belum muncul. Ya ini adalah ciri khas laki-laki Bun. Dia itu tidak mau berubah karena paksaan. Ya dia mau berubah ketika kesadarannya ini muncul dari dalam dirinya. Nah masalahnya yang sering bikin kita kesel adalah butuh waktu untuk nunggu suami di sini sadar. Ya bahkan banyak suami yang harus terpleset dan jatuh dulu sebelum mau berubah. Oke, yang ketiga, suami biasanya cenderung pilih-pilih nasihat. Nah ini terkadang dia terbuka untuk mendengarkan, tapi seringkali dia langsung menutup hatinya. Dan semua itu biasanya ya tergantung situasi, moodnya, seleranya, dan juga kondisi auranya. Terus gimana dong caranya supaya suami di sini mau berubah? Atau setidaknya nih mendengarkan masukan kita untuk ya dia jadikan bahan pertimbangannya. Nah ini Bun, yang pertama kuncinya adalah tata hati Bunda terlebih dulu. Tanamkan dalam hati dan pikiran Bunda bahwa kita tidak bisa mengubah suami. Tapi yakinlah, suami di sini bisa berubah dengan kesadarannya sendiri, bahkan meski tanpa campur tangan kita sekalipun. Nah, yang kedua, sebelum memberi masukan, maka pastikan Bunda di sini berdoa dulu. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kenapa berdoa itu penting? Karena seringkali suami ini sebenarnya merasa tidak butuh masukan. Makanya untuk menyampaikan pesan masukan ini kita itu butuh bantuan Allah supaya pesan kita itu benar-benar masuk ke kolbu suami kita Bun. Baik, kemudian yang ketiga, gunakan seni saat Bunda di sini itu menyampaikan pesan atau masukan ke suami Bunda. Jadi alih-alih nih Bunda frontal menasehati suami, kamu tuh ya harusnya tuh begini ya, harusnya tuh begitu, sikap sama tindakan kamu tuh sebenarnya tuh kurang tepat, salah, nggak boleh kayak gitu. Nah ini Bun, sebisa mungkin Bunda itu memakai seni dalam berkomunikasi. Ya, aku kok merasa keberatan ya kalau apa gitu ya Bun, aku lebih suka kalau ya sebutin Bun. Cara komunikasi seperti ini insya Allah bisa membantu memudahkan Bunda dalam menyampaikan masukan ke suami. Lalu Bun, yang keempat, tips khusus buat Bunda, selalu akhiri pesan Bunda dengan kata terserah. Oke, misalnya nih, ya itu sih masukan Bunda buat ayah, selebihnya sih terserah ayah. Nah ini Bun, kata terserah ini meskipun kelihatannya itu membebaskan suami, tapi sejatinya justru dengan kebebasan dan keluasaan ini maka akan membuat si suami di sini merasa leluasa untuk memikirkannya dan mempertimbangkannya matang-matang. Nah responnya ya akan beda dibandingkan kalau Bunda bilang pokoknya harus gini ya, nggak boleh kayak gitu, itu nggak tepat kayak gitu. Nah itu suami justru akan langsung menutup dirinya. Tapi kalau kita bilang terserah,
Nah, ini suami malah akan berpikir dan mempertimbangkan ulang masukan kita. Oke, tips yang terakhir, perbanyak sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini seperti pelukan, ciuman, rangkulan, gelendotan, belayan, dan lainnya. Nah, itu Bun, terbukti memunculkan hormon-hormon bahagia yang bisa meluluhkan hati suami. Nah, insya Allah, kalau suami sering disentuh secara fisik, maka hatinya akan lebih mudah untuk lunak dan lebih terbuka menerima masukan Bunda. Terutama di bagian punggung dan di pundak. Nah, itu Bunda bisa perbanyak sentuhan tuh untuk menyalurkan energi aura positif Bunda supaya suami di sini bisa lebih luluh. Nah, ini juga dipraktekkan oleh klien saya yang memanfaatkan berkah energi cincin Anira di jarinya. Setelah melakukan aktivasi energi, klien saya itu biasanya saya minta untuk memperbanyak sentuhan di bagian punggung suami atau memberikan pijatan, belayan, dan sebagainya. Nah, itu Bun, beberapa tips dari saya buat Bunda yang merasakan galau nih karena sulit meluluhkan hati suami yang gak mau berubah. Semoga membawa manfaat untuk Bunda ya. Dan jika Bunda punya masalah serupa dan butuh ditangani secara serius, silakan Bunda bisa langsung japri saya melalui WhatsApp yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.